Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman kembali di channel ini. Em, Pada hari ini kita akan masuk ke pembahasan soal berikutnya untuk terkhusus untuk subjek bahasa Inggris. Ya, jadi seperti yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya bahwa ada beberapa jenis type of the question in English. Ada beberapa jenis pertanyaan dalam bahasa Inggris terkhusus untuk reading sendiri. Ada extended reasoning, kemudian vocabulary in context, dan juga literal meaning. Nah, dalam video kali ini akan terdiri dari beberapa part yang akan terkhusus untuk menjelaskan terkait skill-skill yang dibutuhkan untuk membahas soal-soal yang ada di sana. Ya, seperti yang bisa teman-teman lihat di sini akan ada 8 skill yang akan berikut juga termasuk di sana nanti akan ada penjelasan terkait bagaimana cara menjawab, kemudian identifikasi terkait soal tersebut dan bagaimana contoh soalnya sendiri, ya. Nah, ini adalah beberapa skill yang nanti akan kita ulas satu persatu dari beberapa part dari video ini sendiri. Skill yang pertama yaitu answer main idea questions correctly. Ya, ini skill satu. Kemudian skill yang kedua yaitu answer stated detail question correctly. Ya, stated details. Ya, berarti detail yang tertera ya dalam teks sama dengan yang literal meaning. Ya. Kemudian find unstated details. Untuk menemukan yang detail yang tidak tertera secara langsung di dalam teks. Kemudian ada find pronoun reference. Ya, kita mencari refers to. Ya, skill keempat ini berhubungan dengan yang pertanyaan refers to. Kemudian skill yang kelima itu answer implied detailed question, implied ya, yang tidak tertera di sana, yang tersirat dalam teks tersebut itu yang kita coba answer dalam skill kelima. Kemudian ada skill keenam itu find definitions from structural clues ya, kita mencoba mendefinisikan beberapa kata atau satu kata dari berdasarkan dari konteks ya, dari clue dalam teks tersebut. Kemudian ada skill ketujuh itu determine meaning from what parts. Sama saja, ini mencoba mencari meaning dari kata-kata yang diminta, kemudian use context to determine meanings. Jadi dalam pembahasan ini kita akan membahas terkait skill-skill yang dibutuhkan untuk membahas soal-soal. Sekarang kita masuk pada skill pertama. Kita berbicara tentang answer main idea question correctly. Ya, skill satu, skill number one, ya, answer main idea question correctly, secara benar, ya. Nah, sekarang kita coba melihat klasifikasi dari bahwa untuk yang main idea ini seperti apa sih ya? Dari skill satu saja ini sudah jelas ya. Ketika pertanyaannya berupa main idea, ya maka yang kayak ini berkaitan dengan skill satu. Nah, kita masuk dulu nih ke contoh sebelum kita melihat detail lebih jauh. Kita lihat dulu contoh di sini ada sebuah pertanyaan, what is the topic of this passage? Ya. Pertanyaan yang berkaitan dengan topik ini sendiri itu juga termasuk atau dikelompokkan menjadi pertanyaan yang berkaitan dengan main idea atau skill satu. Ya. In the philosophy of John Dewey, a sharp distinction is made between intelligence and reasoning. Ya, ketika kita berbicara masalah topik dari passage ini sendiri, ketika berbicara masalah main idea, itu sangat relate sekali dengan yang berhubungan dengan first first line ya. Pada baris pertama or like first sentence sangat berhubungan dengan sentence yang pertama. Makanya sebuah kata intelligence di sana itu digarisbawahi, dan kata reasoning di sana digarisbawahi. Sehingga mudah sekali bagi kita untuk membuat ini menjadi relatable. Bahwa kira-kira answer-nya kemana gitu ya. Ada kata intelligence di sana, ada kata reasoning. Keduanya di-include di bagian ini. Ada point D untuk answer-nya. How intelligence differs from reasoning in the Wish work. Ya, itu dia jawabannya ada di D. Nah, bagaimana bisa hal seperti ini kita lakukan secara cepat ya? Sebenarnya apakah itu berhubungan dengan trik atau ini berhubungan berhubungan dengan skill yang memang kita harus punya ya? At least ini adalah pengenalan terkait pengelompokan soal sehingga kita tahu persis nih bagaimana langkah-langkah yang dapat kita kerjakan nantinya. Ya, answer untuk example ini sendiri adalah D. How intelligence differs from reasoning in the Wish work.
Nah, sebelum kita ulas ini secara mendetail, kita akan masuk ke slide berikutnya. Kita lihat ya, secara teori, secara strategi, ya, ini dilakukan dengan cara seperti apa. Nah, ini dia. Main idea question. Ya, how to identify the question. Jadi, bagaimana kita bisa mengenali pertanyaan-pertanyaan yang dapat dikelompokkan sebagai main idea question. Yang pertama adalah what is the topic of the passage. Ketika dia menanyakan topik, nah, maka terkelompok nih sebagai main idea question. What is the subject of the passage? Ya, nanya yang subjek. Kemudian what is the main idea of the passage? Ya, what is the author's main point? And then primarily concern. Ya, and then the best title juga berhubungan dengan menanyakan judul. Nah, hal seperti ini yang untuk slide seperti ini teman-teman boleh dicatat ya. Karena dari ini kita bisa punya catatan sendiri nih untuk bisa dilihat lagi nanti kalau lupa ya. Bisa di-copy di sana, silakan dibuat di catatannya bahwa apa saja jenis-jenis pertanyaan yang termasuk pada main idea question ya. Ini dia beberapa contohnya di sana. Nah, ketika bertemu dengan pertanyaan seperti ini, yang perlu kita lakukan adalah where to find the answer. Di mana kita akan menemukan jawabannya. Nah, di sini terlihat dalam slide, the answer to this type of the question can generally be determined by looking at the first sentence of each paragraph. Cluenya di sana ya. First sentence of each paragraph. Kalimat pertama dari masing-masing paragraf. Ya. Kalau itu berbicara masalah passage, ya. Ada passage itu kan terdiri dari beberapa paragraf nih, paragraf satu, paragraf 2, ya. Masing-masing paragraf itu first sentence-nya apa. Kita lihat di sini nih, clue yang pertama. Kita lihat contoh yang tadi. In the philosophy of John Dewey, yang tadi ya. Coba kalimat pertama saja tadi kita coba relate dengan answer number D. About the word of intelligence dan juga the word of reasoning. Persis seperti ini. Ya. Nah, sekarang kita coba lihat lagi. How to answer. Yang pertama, di mana cara menemukannya. Kemudian, how to answer the question. Bagaimana cara menjawabnya. Yang pertama, read the first line of each paragraph. Baca line pertama di masing-masing paragraf. Berarti kalau misalkan paragrafnya itu ada 3, ya line pertama tuh yang dibaca buat nyarinya. Line pertama di paragraf satu, line pertama di paragraf kedua, kemudian line pertama di paragraf ketiga, ataupun juga di paragraf berikutnya. Jadi line pertama saja ya. Kemudian look up for a common theme or idea in the first line. Nah, jadi dari first line itu kita coba mengkonklud nih, kira-kira kayak ini temanya tentang apa sih? Apakah ini tentang science? Apakah ini tentang animals? Ya. Apakah ini tentang economy? Atau ini masalah invitation misalkan? Ya, atau giving opinion misalkan? Atau artikel, ya news report, ya banyak sekali jenisnya. Nah, dari bagian yang seperti ini, dari first line itu kita bisa mencoba mengidentifikasi, oh, ternyata teksnya berbicara tentang ini. Nah, kemudian yang ketiga, pass your eyes quickly over the rest of the passage. Jadi kita langsung nih, setelah paham nih di first line ini ternyata teksnya bicara tentang ini. Setelah itu kita langsung masuk ke bawahnya. Dengan cepat ya, kita lihat saja nih detailnya. Oh, oke. Karena inti utamanya itu ada di first line. Nah, bagian yang lain itu kita untuk cek ya, untuk cek bahwa kamu benar-benar sudah menemukan topik sentence nih, gitu lah. Jadi dengan adanya pengetahuan untuk yang dari first line tadi, kita coba buktikan dengan jelas bahwa kita tepat menyimpulkan di bagian itunya. Nah, yang keempat itu eliminasi any definitely wrong answer. Kita eliminasi ada four di sana, kemudian kita pastikan dua salah, satu atau dua salah, atau tiga salah ya, yang pasti yang satu terakhir benar kan. Nah, eliminasi ini kemudian baru pilih yang jawaban yang lebih tepat di sana. Oke, berarti ada dua kunci utama di sini ya. Ada first sentence dari masing-masing paragraf, first line of each paragraph, kemudian look for a common theme. Ya, lihat bahwa ini temanya bicara tentang apa. Ya, nah itu dia untuk how to find the answer of the question. Kita coba lihat di sini. In the philosophy of John Dewey, a sharp distinction is made between intelligence and reasoning. Ya, yang pertama katanya tadi adalah kita lihat the first line. Nah, ini nih first line-nya udah kita lihat. Kemudian kita coba melihat ini kira-kira dia bicara tentang apa nih? Katanya ke bawah, the quick ya.
quick check ya. According to Dewi. Nah, kita baca nih, kita lakukan quick check di sini ada kata intelligence di sana, kemudian intelligence lagi di bawahnya, while reasoning lagi ketemu di bawahnya, intelligence control lagi di sana. Nah, berarti ya teksnya, passage-nya pasti berbicara tentang itu. Itulah. Udah sampai nih kita di bagian itu. Kita lihat lagi nih di bagian terakhir disuruh eliminasi katanya. Kita coba nih teknik eliminasi. The intelligence of John Dewey. Intelligence doang. Padahal ada reasoning juga kan? Maka A sudah pasti salah. Karena nggak termasuk di sana. A sudah pasti bisa dieliminasi. Oke. Okay. Distinction made by John Dewey. Ada distinction di sana. Apakah kita bertemu dengan kata distinction? Oh, ada. A sharp distinction. Oh, ada nih. Boleh di-keep dulu nih poin B. Ya. Poin B-nya boleh kita keep dulu. Poin C. The Dewey's idea on the ability to reason. Ya, Dewey's idea, ability to reason saja di sana, reasoning doang yang dibahas. Padahal di sana juga ada kata intelligence. Maka sih sudah pasti salah. Kita bisa eliminasi. Berarti kita punya opsi antara B dengan D. Nah, setelah itu baru kita putuskan mana nih yang lebih tepat. Yang lebih tepat adalah di how intelligence differs from reasoning in the ways works. Ya, karena passage ini, paragraf ini berbicara tentang ya, perbedaan. Ya, bagaimana intelligence itu berbeda dari reasoning dalam teorinya si Dewi. Oke? Begitu dia. Lumayan ya, teman-teman ya. Oke, kita coba nih masuk ke bagian contoh ya, practice ya. Kita punya teks nih di sini Kentucky. Nah, sambil lihat aja langsung ketemu nih kata Kentucky. Kentucky Fried Chicken kah? No. Ya. Kemudian ada in the side of US Army Post. Nah, yang pertama tadi katanya clue di sana bahwa jawaban itu ada di first line, katanya di first sentence. Jadi kita langsung saja nih masuk ke first sentence di sini. Ada Fort Knox. Kentucky is the site of a US Army post, but it is even more renowned for the Fort Knox Bullion Depository, the massive vault that contains the bulk of the US government's gold deposit. Ada kata Kentucky, ada US, ya, depository. Kemudian kita ketemu lagi dengan kata government, ada gold deposit. Nah, oke, okay. Ada beberapa kata yang we take, oke, okay. Berarti ini bicara tentang gold deposit nih, ya. Ada nama kota nih, Kentucky nih, ada US nih berhubungan dengan ini. Nah, oke, okay. Kita coba lihat di sini. Mana kira-kira which of the following best describe about the topic of the passage? Nah, line pertama sudah kita coba pahami. Kita coba pahami kalimat pertama. Kemudian kita coba lanjut ke bagian berikutnya. Kita lihat nih, eliminasi langsung. The city of Fort Knox, Kentucky. Ngomong Kentucky doang. Enggak. Ada gold tadi kan, ada gold deposit tadi. Ada depository. Nah, berarti E sudah pasti langsung eliminasi. Federal Gold Depository. Nah, mirip-mirip dikit-dikit nih. Ada goldnya, ada depositorinya. Ya. Kemudian the US Army Post at Fort Knox. Oke, ini hanya masalah Army Post saja? No. Ada yang lebih detail. Maka sih sudah pasti bisa dieliminasi. Gold bullion. Karena masalah gold saja. Nggak ada depositnya dimasukin di sana. Maka opsi kita ada di B dengan D. Tinggal eliminasi saja. A dengan C eliminasi. Kemudian B dengan D dipilih. Answernya adalah B. Ya. Oke. Lanjut ke nomor 2. Which of the following will be the best title for this passage? Ya, apa nih judul yang tepat kira-kira berhubungan dengan ini? Seperti yang tadi, clue-nya di sana adalah depository, Kentucky, US, gold deposit. Ya, berarti itu berhubungan dengan kata-kata yang itu. Oke, kita coba main eliminasi lagi. The massive concrete fault. Massive fault. Ada nih satu mirip-mirip dikit ya, boleh lah ya. Oke, A kita keep dulu. Kemudian Fort Knox Security. Security. No. Maka B sudah pasti tidak. Where the United States keeps its gold. Di mana United States menyimpan goldnya? Ya, bisa jadi. A visit to Kentucky. Kunjungan ke Kentucky. Apakah ini kunjungan? Enggak. Maka D enggak sama sekali. Maka opsi kita itu ada di A dengan C. Nah, E dengan C itu bicaranya masalah concrete fault aja.
Sementara poin inti utama kita di sana adalah tentang God, ada United States. Kemudian ada nama daerah juga, nama kota kan Kentucky, makanya ada where di depan. Maka C adalah best answer. Enak kan? Ya, jadi dengan memahami kalimat pertama saja, dengan memahami line pertama saja kita bisa fokus nih. Ternyata teksnya bicara tentang itu. Oke? Kita coba lagi teori ini ke teks berikutnya. Ya, teks ya untuk question number 3 dengan number 4. Kita lihat dari sentence pertama saja. One identifying characteristic of mineral is their relative hardness, which can be determined by scratching one mineral with another. Nah, ini line pertama nih. Oke, kita ambil kata-kata yang paling penting di sini. Ada karakteristik, ada mineral, ada hardness, ya, ada scratching. Oke, berarti kita bicara masalah mineral di sini. Habis itu kita cek ke bawah. Oh ya, ketemu lagi dengan kata itu in this type of the test, a harder mineral, ketemu lagi kata mineral di sana. Hardness scale, ketemu lagi 10 minerals, ketemu lagi kata mineral. Hardness lagi setelahnya with the hardness of one to diamond, ya kan? Nah, berarti ini hubungannya ke sini-sini nih, gitu ya. Oke, kita setelah memahami bagian tersebut, kita coba melihat nih A, B, C, and D. Kita coba scan jawaban kita. The hardness of diamonds. Nah, kita ngomong masalah minerals. Kenapa ada diamond di sini? Udah, berarti A sudah langsung eliminasi saja. Sudah pasti tidak. Karena kita bicaranya mineral. Ngapain diamonds? Ya, A sudah pasti eliminasi. Kita masuk ke B. Identifying minerals by means of scratch test. Ada identifying. Tuh mirip di atas. Minerals. Ada nih. Ada scratch test. Oke, ada nih. Deket-deket. Ya. Oke, berarti B bisa jadi. Ya. Faster on the month scale. Nggak ada tuh bahasanya di line satu. Sentence satu. Makasih sudah pasti. Oke, out, out, out. C-nya di kick saja. Oke, D. Recognizing minerals in their natural state. Bisa jadi di. Ada kata recognize, ada kata mineral. Apakah ada kita bicara masalah natural state di sini? No. Ya, di line satu tuh nggak bilang itu. Kita bicara masalah karakteristik. Maka jawabannya sudah pasti B. Dengan mencocokkan seperti itu. Ya, maka answernya adalah B. Oke, kita coba untuk lanjut ke number 4. The main idea of this paragraph is that. Nah, kita cari ini main idenya. Kita lihat A. The hardness of a mineral can be determined by its ability to make mark on other minerals. Ada kata hardness. Ada nih kita pakai tadi. Mineral juga masuk di sana. Kemudian habis itu kita bicara lagi tentang mark on other minerals. Ya, one mineral with another. Nah, nih. Bisa jadi nih kita keep point A. Diamonds with a hardness of 10 ons. Mont scale can scratch all other mineral. Itu di bawah. Kita bahasanya di atas. Kita nyari main idea. Itu biasanya di line satu. Ya. Di line di sentence kalimat pertama. Itu langsung ada. Berarti B sudah pasti eliminasi. A softer mineral cannot be scratched by a harder mineral. Apakah kita bicara masalah softer di line satu? No. Apakah kita bicara masalah harder mineral, softer, harder? Dia di line kedua iya, tapi line ke satu tidak. Maka C bisa jadi. Ya, kita skip dulu. Kemudian talc is the first mineral listed on the Mohs scale. Mohs scale itu sudah masuk ke supporting details. Ada tuh di paragraf di line ketiga, ya. Maka D sudah enggak lagi. Maka opsi kita ada di A, kemudian ada di C. Maka jawaban yang lebih tepat adalah A seperti yang ada di sana. Oke? Ya, berarti ada 3 poin utama yang perlu kita sangat pahami di sana. Bertemu dengan following best step about subject, bertemu dengan main idea, mainly concern. Line pertama, kalimat pertama perlu sekali dipahami. Ambil kata-kata penting di bagian itu. Oke, kemudian habis itu eliminasi. Eliminasi mana jawaban yang tidak, kemudian sehingga akurasi kita untuk menjawabnya lebih benar. Untuk benar lebih besar maksudnya. Oke, kita masuk ke latihan. Nah, ini nih, ada passage 3, question 5 dengan 6. Ada, kita langsung skim cepat saja. Ada hurricane, ada North Atlantic, North Atlantic lagi, ada hurricane lagi. Berarti berhubungan dengan storm ya. Oke, saya kasih waktu teman-teman untuk menjawab ini sebentar untuk 5 dengan 6.
Setelah itu kita lihat jawabannya benar atau tidak. Ya, I give you time. Di pause dulu videonya sebentar. Mikir nih. Si mungkin. Ya, silakan. Yap, boleh ya. Oke, mari kita discuss. Kita discuss about the passage mainly discuss. Nah, clue-nya tadi adalah jawaban ada di first sentence in each paragraph, di masing-masing paragraf. Kita lihat kalimat pertama di paragraf 1. Hurricanes generally occur in the North Atlantic from May through November, with the peak of the hurricane season in September. Only rarely will they occur from December through April in the part of the ocean. Ada hurricane North Atlantic. Oke, ada month juga di sana. Oke. Oh, of the tropical storms that occur each year in the North Atlantic, only about five on the average are powerful enough to be called hurricane. Nah, ketemu lagi nih kata North Atlantic. Ada hurricane lagi di sana. Oke. Sekarang kita kita eliminasi. How many hurricanes occur each year? Ada hurricane-nya juga. Bisa jadi apakah ini bicara masalah time? Bisa jadi juga, karena ada Mei, ada November, ada September, kata jadi sana ya. A kita keep dulu. Kita lihat the strength of hurricane. Bicara masalah strength kah? Nggak ada di line satunya. Maka B sudah pasti no. Langsung di kick saja. C, the weather in North Atlantic. Weather, cuaca di sana. Di North Atlantic. Bicara weather, kita bicara storm. Kita bicara hurricane. Bukan weather. Out. Maka C dibuang. Tinggal D. Hurricanes in one part of the world. Ada hurricane di salah satu bagian di dunia. Kira-kira mana yang lebih tepat di sini nih? Dia lebih bicara tentang A or D. Answernya adalah D. Hurricanes in one part of the world. Di mana itu? Di North Atlantic. Ada hurricane-nya, kemudian ada daerahnya juga. Maka answernya adalah D. Ada yang benar? Kalau benar tulis di komen ya. I'm correct, correct, correct. Ya. Point six. Sorry. Untuk number six, the best title of this passage will be the best title of this passage. Buat judul yang terbaik atau yang paling cocok untuk passage ini adalah mana nih yang lebih tepat? Oke. Kita lihat nih, ada the North Atlantic Ocean. Benarkah North Atlantic Ocean di sini? North Atlantic-nya iya. Dikip dulu deh. The storms of the Northern Atlantic. Ada storm. Storm berarti hurricane ya, storm ya. Ada lokasinya juga. B bisa jadi. Hurricanes, damage and destruction. Apakah ini bicara masalah damage? Di line 1, masing-masing paragrafnya? Enggak. C, out. What happened from May through November? Apa yang terjadi pada bulan Mei sampai dengan November? Adakah di sana? No. Maka answernya kita bisa opsi antara A dengan B. Kira-kira jawaban yang tepat adalah A or B? B. Ya, storms of the Northern Atlantic. Ada yang benar? Are you correct? If you answer that correctly, write down on the comment below. Ya, correct. Ya. Oke, storm of the Northern Atlantic. Oke. Nah, jadi ini adalah caranya ketika kita bertemu dengan soal-soal yang bersifat seperti ini. Oke, teman-teman. Nah, oke, ini dulu untuk di bagian yang untuk skill 1, untuk skill 2, skill 3 dan skill selanjutnya bisa dicek di part 2 ya, di video yang berikutnya di part 2 kita akan membahas tentang skill kedua. Ya, perlu diingat lagi, read the first sentence of each paragraph ya. Kalimat pertama atau line pertama di masing-masing paragraf. Oke? Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.